Selamat datang di Selaman Mendalam Kita Tali ini. Kita akan coba bedah sebuah cetak biru strategis ya, yang khusus buat Anda nih. Apalagi dengan pengalaman Anda yang luar biasa, 26 tahun di dunia hologram dan percetakan keamanan. Itu fondasi yang kuat banget. Betul. Pengalaman yang sangat berharga itu. Nah, misinya apa? Kita mau coba jembatan ini, keahlian Anda di keamanan fisik itu, dengan dunia AI anti pemalsuan yang lagi naik daun banget sekarang. Iya, pergeseran fokus ya jadinya. Betul. Dari yang tadinya fokus ke fitur fisik, material, sekarang geser ke solusi digital. Yang intinya itu ada di algoritma, perencanaan, sama pemrograman. Gitu kan ya? Betul. Mari kita bongkar pelan-pelan. Siap. Oke, pertama nih. Dunia anti pemalsuan ini kan lagi berubah banget ya. Drastis perubahannya. Metode yang dulu Anda kuasai kayak hologram, QR code, itu katanya sekarang makin gampang ya ditiru. Iya, makin rentan. Pemalsunya juga makin pintar soalnya. Mereka bahkan udah mulai pakai AI generatif loh, buat bikin tiruan yang, wah, mirip banget sama aslinya. Wah, jadi kayak kejar-kejaran teknologi ya ini, tapi versi digital. Bisa dibilang gitu. Nah, tapi yang menarik, AI ini justru menawarkan pendekatan yang beda. Bukan cuma reaktif, nunggu ada pemalsuan, tapi lebih ke, proaktif. Bisa diskalakan dan adaptif. Proaktif, scalable, adaptif, maksudnya gimana tuh? Gini, misalnya pakai computer vision. Anggap aja ini cara kita ngajarin komputer buat melihat dan menganalisa gambar. Oh, oke. Nah, ada teknik namanya CNN. Itu bisa analisis gambar sampai detail banget, level pixel, buat nemuin perbedaan super kecil yang mata kita mungkin nggak ngeliat. Kayak detektif super detail gitu ya? Persis. Terus ada juga NLP, Natural Language Processing. Itu buat nyisir deskripsi produk palsu di toko online misalnya. Ah, iya. Dan ada lagi agen AI. Ini bisa otomatis mantau internet, sosial media, cari-cari pelanggaran. Semuanya ini butuh, yaitu tadi, algoritma yang cerdas, perencanaan matang, dan pemrograman yang pas. Nah ini nih, disinilah pengalaman 26 tahun Anda itu jadi penting banget kan? Anda kan paham betul cara kerja pemalsu, material apa yang sering dipakai, di mana titik lemahnya fitur-fitur fisik yang lama. Tepat sekali. Tapi gimana ya, pengetahuan soal fisik itu bisa bantu AI yang kerjanya kan sama data digital? Kayak nyambungnya di mana gitu? Pertanyaan bagus. Jadi, ini bukan sekedar ngasih data ini asli, ini palsu, tapi lebih ke ngasih intuisi ahli ke AI-nya. Intuisi ahli? Iya. Contoh, Anda mungkin tahu persis, kalau hologram jenis A, kalau kena cahaya begini, harusnya ada efek kilap spesifik di sudut tertentu. Atau Anda tahu cacat mikroskopis yang khas di foil murahan. Ah, oke. Detail-detail kecil gitu ya? Betul. Pengetahuan super spesifik kayak gini yang bisa Anda ajarkan ke AI. Jauh lebih efektif daripada cuma ngasih ribuan gambar umum. Anda bantu AI berpikir kayak pemalsu, sekaligus kayak pembela yang tangguh. Tepat. Jadi bisa interpretasi hasil AI pakai konteks ya? Sesuatu yang mungkin data saintis biasa nggak punya. Dan bahkan bisa antisipasi, kira-kira pemalsu bakal coba cara apa lagi berikutnya. Nah, ini bisa jadi masukan buat perencanaan dan pemrograman AI yang lebih kuat lagi ke depannya. Oke, kebayang sekarang. Saya juga lihat catatan Anda soal visi deteksi keke gawai itu. Jadi tinggal scan pakai HP, langsung keluar hasil asli atau palsu, tanpa perlu konsumen diedukasi macam-macam. Ya, itu tujuannya. Biar simple buat pengguna akhir. Itu cerdas sih, jadi kompleksitasnya disembunyiin di balik layar aja, di algoritmanya. Persis. Dan potensi pasarnya ini, wah, besar sekali. Proyeksinya bisa sampai ratusan miliar dolar loh. Wow, ratusan miliar dolar ya? Iya. Sektor kayak farmasi, barang mewah, elektronik, itu butuh banget solusi kayak gini. Apalagi kalau kita lihat, ada potensi digabung sama teknologi lain. Oh iya, kayak apa tuh? Misalnya, AI digabung sama blockchain. Tahu kan, buku besar digital yang super aman itu? Buat catat riwayat produk biar nggak bisa diubah-ubah. Iya, pernah dengar. Atau pakai sensor IoT buat lacak barangnya secara fisik. Nah, khusus di Indonesia nih, potensinya juga gede. Kan kita pasar e-commerce besar, tapi ya tahu sendirilah, barang palsu juga banyak. Betul. Jadi pasar lokalnya ada banget ya? Ada banget. Meskipun ada tantangan juga, kayak regulasi, misalnya UU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita.
Itu perlu dipahami kalau solusi kita nanti ngolah data produk atau pengguna. Kalau lihat potensi dan tantangannya, langkah selanjutnya buat Anda kayaknya cukup jelas ya. Perlu pendalaman teknis AI-nya nih. Iya, itu pasti. Mungkin belajar bahasa pemrograman kayak Python yang katanya populer buat AI, terus pakai framework kayak TensorFlow atau PyTorch. Itu semacam alat bantu gitu ya, biar nggak ngoding dari nol. Betul. Itu kayak toolkit canggih buat bangun AI. Nah, selain teknis, pemahaman soal hukum tadi, UU PDP itu juga krusial. Apalagi kalau menyangkut data pribadi atau isu kedaulatan data. Dan tentu saja mulai bangun portofolio ya, membingkai ulang pengalaman Anda yang 26 tahun itu pakai kacamata AI sekarang. Nah, satu lagi yang nggak kalah penting, soal etika dan transparansi AI. Kadang kan AI ini kayak kotak hitam. Kita nggak tahu persis kenapa dia ngasih kesimpulan tertentu. Ah iya, pernah dengar istilah XAI, Explainable AI. Tapi kalau bisa, kenapa AI bilang begitu? Sistem XAI ini dirancang biar bisa ngasih penjelasan. Misalnya, oh ini palsu karena terdeteksi pola cetak mikro yang nggak konsisten di area ini. Jadi lebih bisa dipercaya ya, dan kalau ada error lebih gampang dibenerin. Tepat, termasuk juga soal kontrak nanti. Harus jelas batasan kemampuan AI-nya gimana, akurasinya seberapa. Itu bagian dari perencanaan juga. Oke, jadi kalau disimpulkan nih, Anda ini ada di posisi yang unik banget ya. Punya kesempatan jadi pionir, yang nyambungin dunia keamanan fisik yang udah Anda kuasai puluhan tahun, sama inovasi digital AI. Sebuah jembatan yang penting. Pengalaman Anda itu bukan beban masa lalu, tapi justru jadi fondasi super kuat buat masa depan anti pemalsuan, yang sekarang ini bertumpu pada penguasaan toolkit digital, algoritma, perencanaan strategis, dan kode yang solid. Dan kombinasi keahlian domain yang dalam kayak punya Anda, dengan pemahaman AI yang terus diasah, itu yang dicari banget sama pasar sekarang. Fokus ke solusi berbasis algoritma, perencanaan matang, sama eksekusi pemrograman yang bagus. Itu kunci suksesnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kan tadi kita bahas AI generatif yang bisa bikin pemalsuan makin canggih. Iya, tantangan besar itu. Pertanyaannya, gimana pemahaman Anda yang super detail soal fisik barang, soal proses manufaktur tradisional, bisa dipakai buat ngerancang algoritma AI yang justru dilatih khusus buat melihat ketidaksempurnaan atau inkonsistensi halus yang mungkin malah kelewat sama pemalsu yang pakai AI juga. Menarik sekali pertanyaannya. Jadi memanfaatkan kelemahan AI generatif itu sendiri ya, dengan pemahaman mendalam kita.